Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, kaum muslimin wal muslimat an-nahdin wa nahdiyat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami selaku pengurus LDNU Jawa Tengah alhamdulillah telah menyelesaikan pengkajian kitab dalam suasana Ramadan di channel YouTube LDNU Jawa Tengah. Hadir pada kesempatan malam hari ini beliau Al-Mukarram Yai Haji Ubaidillah Shadaqah selaku Rais Syuriah PBNU Jawa Tengah akan memberikan kalimatun ikhtitam terkait dengan selesainya pembacaan kitab yang dilakukan oleh LDNU Jawa Tengah. Dan hadir pula pada malam hari ini Ketua LDNU Jawa Tengah Bapak Kiai Haji Aji Nugroho MPDI. Berikut juga Wakil LDNU. Untuk selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada beliau Al-Mukarram Yai Haji Ubaidillah Shadaqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha lana subulal hidayah wa azala an basairina ghashawatal ghayah wa ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa insyaallah min ahli sam'i wat ta'ah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Khulural muhtaramin, para pemirsa YouTube channel LDNU Jawa Tengah. Alhamdulillah pada malam hari ini kami ditemani dengan Ketua LDNU Jawa Tengah Gus Aji Nugroho, juga ditemani oleh Wakil LDNU Jawa Tengah yaitu Gus Abdul Basit, kemudian sebagai sekretaris yang selalu memandu dalam acara channel LDNU ini Gus Akhlis, serta Gus Balya Abdul Hadi. Pada malam yang terakhir ini adalah malam ikhtitam atau malam penutupan dari kajian-kajian Ramadan yang alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan lancar, dan terutama kami sebagai pengurus wilayah Nahdlatul Ulama berterima kasih kepada seluruh tim teknis yang terlibat di dalam penyiaran di YouTube channel LDNU ini. Malam ikhtitam ini kita selenggarakan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa-masa COVID-19 ini ternyata kita masih bisa untuk berdakwah sebagai kewajiban orang mukmin, yang tentunya di dalam berdakwah itu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama dahulu. Artinya dakwah yang dilakukan oleh LDNU ini memiliki sanad, terutama dari kitab-kitab yang dibaca tersebut. Kalau misalkan itu kitab Tauhid, ya tentunya sanadnya sampai kepada Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari atau Syekh Habib Mansur Al-Maturidi, kepada guru-gurunya sampai kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Kemudian untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih atau syariat dhahirah ini, kita tentunya berpedoman dari salah satu madzhabil arba'ah, dan yang paling banyak kita ambil adalah dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang tentunya sampai kepada gurunya Syekh Waqi', Imam Waqi', kemudian sampai pada tabi'in, pada sahabat, kemudian sampai kepada Kanjeng Rasul Muhammad. Demikian pula dalam kajian tasawuf dari kitab Minhajul Abidin yang dibaca, itu adalah karangan Imam Ghazali atau Muhammad
bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, yang beliau itu merupakan suatu pedoman bagi kajian-kajian dan perilaku sufi yang ada di kalangan Nahdliyin atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya juga sampai kepada Imam Junaid, sampai kepada Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajah, dan kemudian sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kajian-kajian yang lain, sehingga apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat yang ada di LDNU ini betul-betul sebagaimana kata Ibnu Sirin yang mengatakan, inna hadal ilma dinun fangguru amman ta'khuduna, bahwa ilmu-ilmu yang kita sampaikan ini adalah agama, maka kita harus melihat dari mana ilmu itu kita ambil. Ilmu yang kita ambil harus dari ahlinya, ilmu yang kita ambil harus punya silsilah dan sanad sampai kepada imam-imam dan sampai kepada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam beragama Islam ini kita tidak terputus. Artinya agama Islam ini kita berislam sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad. Maka demikian pula ketika kita mempelajari Islam harus kepada guru yang sanadnya sampai kepada imam-imam, yang sanadnya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga Islam kita itu adalah Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Seandainya kita belajar agama dari buku langsung tanpa guru dan tanpa izin dari guru, tentunya kita akan berpikir sendiri tentang Islam. Padahal Islam itu adalah wad'un ilahiyun, suatu tatanan yang disampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, kemudian disampaikan kepada umatnya. Tentunya sebagaimana apa yang ada di dalam tulisan dan lain sebagainya itu bisa juga keliru dalam penulisannya, bisa juga cetakannya itu ada error, kemudian terjadi kesalahan-kesalahan yang mengganggu pemahaman dan bahkan menjadikan salah pemahaman kita terhadap Islam. Tapi kalau kita punya guru, maka kesalahan-kesalahan tersebut bisa di cross check, bisa ditanyakan guru, dan langsung sanadnya tentunya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kelebihan yang ada di dalam dakwah LDNU ini tidak lepas dari apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut. Sebagaimana tadi, inna hadal ilma dinun, ilmu ini agama, bahwa ilmu ini yang akan kita amalkan, ilmu ini yang akan kita resapi, ilmu ini yang akan kita hayati, yang akan memandu kita sebagai salik yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena tidak boleh sembarangan kita mengambil ilmu tersebut. Dengan demikian, insya Allah, mudah-mudahan saja apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dari LDNU ini betul-betul membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya sungguh merasa berterima kasih kepada kreativitas teman-teman yang ada di LDNU ini. Sedemikian hingga dalam keadaan COVID-19 yang kita harus social distancing, physical distancing, dan lain sebagainya, kita masih bisa berdakwah kepada diri kita sendiri, terutama kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, dan kepada seluruh pendengar semuanya. Ini sangat penting sekali, sebab dakwah seorang dai itu memang tidak dilihat dari ucapannya saja, tidak dilihat dari penampilannya saja, tapi apa tingkah lakunya, ahwaliyah dari para pendai-pendai tersebut. Sebab al-muslimu man salimal muslim min yadihi wa lisani. Seorang muslim itu adalah seorang yang teman-temannya muslim itu bisa selamat dari tangannya, dari lisannya. Artinya apa yang dikatakan tersebut jangan sampai menyakiti, apa yang dikatakan tersebut jangan sampai menghantam saudara-saudara kita, tapi ad-da'i itu adalah orang yang mengajak dengan sepenuh hati dari orang-orang yang matrudin, orang-orang yang ma'asi, orang-orang yang belum benar, menuju kepada
jalan Allah, menuju kepada orang-orang yang makbulin, yang diterima oleh Allah. Maka seorang dai itu harus memiliki syarat-syarat spiritual yang tentunya dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan kesunahan-kesunahan yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Dan insya Allah saya husnuzon kepada sahabat-sahabat di LDNU ini, melihat track recordnya dulu dari belajar agama dari kecil dan bahkan sudah dari kandungan, sudah mengenal keilmuan-keilmuan dari kajian-kajian bapaknya dan ibunya, sering juga mendengarkan mau'idhah. Saya yakin beliau-beliau ini ya lebih bisa dipercaya daripada yang belajar agama baru-barusan saja. Itu pentingnya kita mengambil ilmu, dan tentunya ini sebagai kewajiban bagi seorang yang mengerti, sebagaimana yang di hadis, sebagaimana apa yang dalam hadis tersebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi ini untuk sultan, kemudian fa illam yastati fabilisani ini adalah untuk para ulama-ulama amilin. Tentunya para ulama-ulama ini tidak bisa menindak secara langsung kemaksiatan yang ada, tapi dia menyampaikan pesan-pesan dan mau'idhah, tahdid, tarhib, supaya mereka mau bersama-sama berjalan menuju ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentunya fa'ilam yasati fabiqalbi ini tentunya untuk orang-orang yang tingkat tinggi. Karena apa? Karena fabiqalbi ini lebih cenderung dengan doa. Ini para aulia ilah itu justru dengan fabiqalbi. Bahwa adhaful iman itu maksudnya tingkatan keimanan sudah sampai kepada musyahadah, sehingga imannya menjadi tipis, kemudian sudah musyahadah sudah lebih ke atas lagi. Ini salah satu versi dari penafsiran hadis fa'ilam yastati fabiqalbi fahuwa adhaful iman. Adhaful iman bukan berarti imannya lemah, tidak punya iman, tidak, tapi imannya sudah menjulang tinggi, sudah sampai kepada taraf musyahadah, kesaksiannya kepada Allah sudah ainul yakin gitu, sudah ainul yakin. Nah, semuanya ini harus berjalan bersama-sama antara yang biadi yaitu pemerintah, kemudian fabilisani untuk para pendai-pendai ini, para ulama-ulama ini, kemudian fabiqalbi dengan doa orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini akan menjadi sinergi sehingga negara kita menjadi negara yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar beberapa hadis-hadis yang diucapkan dan diterapkan tidak pada tempatnya, terutama hadis yang sering dibaca itu adalah balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah itu bukan berarti kita tahu satu hadis atau satu ilmu atau satu ayat Quran kemudian disampaikan begitu saja dengan berbagai tafsirnya yang bermacam-macam atau berbagai ra'yu, pendapat orang yang membaca itu meskipun hanya tahu terjemahannya, kemudian dengan dalih balighu anni walau ayah, kemudian dia membaca wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memakai undang-undang yang telah diturunkan oleh Allah, maka dia sebagai orang kafir. Tahu ayat itu saja, kemudian dia menyampaikan dengan berbagai pendapat yang ada di dalam pikirannya, ya nanti akan kacau. Sebab yang namanya keilmuan itu tidak bisa dipecah-pecah dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita akan menafsiri satu ayat Al-Quran, kita harus tahu seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Tidak bisa kita hanya tahu satu saja. Nah, apakah para rekan-rekan dari LDNU itu sudah tahu seluruh tafsir yang ada di dalam Quran dan sudah ada di luar kepalanya? Ya tentunya tingkatan kita tidak sebagaimana tingkatan a'immatul mujtahidin, tidak.
Tapi setidak-tidaknya kita tidak akan menafsirkan, kita tidak akan menerangkan kecuali berdasar dari aqwalul ulama. Dan aqwalul ulama dan ulama itulah yang menguasai secara keseluruhan dari Al-Quran itu. Sehingga maksud yang terkandung dalam balighu anni walau ayah itu adalah secara tekstual. Kalau kita mendengar dari dawuh Kanjeng Nabi suatu kalimat, maka disampaikan sebagaimana kalimat itu. Adapun otoritas untuk menjelaskannya adalah otoritas para ulama. Jadi hadis itu cenderung untuk menyampaikan hal-hal yang tekstual yang diingat oleh Kanjeng Nabi. Sehingga dalam suatu keterangan lain disebutkan bahwa barangkali orang yang mendengar itu lebih bisa memahami daripada orang yang menyampaikan. Dalam hadis ada itu. Nah, oleh karena itu kita dalam kajian ini kami selalu menekankan untuk membaca atau membawa berpedoman kepada kitab tertentu, tidak secara lepas gitu. Nanti kalau lepas dia menjelaskan Al-Quran kemudian ngobrol kesana kemari, ya man fassara Al-Quran bira'yih fayatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran, memahami Quran hanya dengan pendapatnya saja, dengan syahwatnya saja, dengan kepentingan saja, ya silahkan mempersiapkan tempat duduk nanti di neraka. Ini sangat kami takuti. Oleh karena itu kami selalu menghadap kepada tafsir dan kitab-kitab yang telah ditulis, yang telah disampaikan, yang telah kami gurukan kepada guru-guru yang sekali lagi sanadnya tentunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kami mengharapkan kepada LDNU ini untuk terus dan terus meneruskan kajian-kajian ini di dalam YouTube channel. Ya, kata orang-orang sekarang itu kita ada pada tahap selanjutnya, yaitu new normal. Ya, new normal ini mudah-mudahan menjadi al-jadid al-aslah, ya. Al-jadid al-aslah, ya. Al-muhafadhatu alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, meskipun kok kita tahu itu aslah, wong belum teruji, itu belum teruji. Ini masalahnya demikian. Barangkali kalau kita melihat kajian-kajian di dalam YouTube dan di dalam channel-channel yang ada di Facebook, dan alhamdulillah saya melihat para kiai-kiai dan para gawakis-gawakis, gus-gus itu banyak melakukan siaran langsung di YouTube. Nah, di YouTube, kemudian di Facebook, dan kemudian mencuplik juga di Twitter, di Instagram, dan lain-lain sebagainya. Sehingga keilmuan yang dari pesantren ini betul-betul bisa mewarnai masyarakat kita. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada LDNU Gus nanti untuk melanjutkan kajian ini, meskipun bukan Ramadan. Ramadan ini sebagai titik awal. Artinya apa? Artinya kalau kita menyudahi nanti setelah Syawal nanti, ya saya khawatir justru Ramadan kita ngaji kita mardudun. Jadi Ramadan ini sebagai titik awal. Kalau nanti Syawal sudah tidak melakukan lagi, ya berarti ya gimana? Artinya Ramadan ini sebagai waktu kita berada di kawah condro di muka, maka pembakaran kita dan penyepuhan kita itu ya habis sampai Syawal saja. Oleh karena itu harus selalu dilanjutkan, insya Allah banyak audien yang merespon positif dari siaran ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tradisi yang ada di Jamiah Nahdlatul Ulama dan para ulama-ulama ini, kita memakai penafsiran keagamaan ini dari orang-orang yang lebih dekat masanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mal imanu juga demikian, apa yang iman di dalam teologi, di dalam ilmu kalam, di dalam ilmu tauhid,
juga mal Islamu juga demikian, bagaimana syariat fikih dan lain sebagainya. Kemudian mal ihsanu dalam sisi tasawuf, kita juga mendahulukan penjelasan dari ulama-ulama yang lebih dekat masanya dengan tabi'in, dengan sahabat, dan dengan Rasulullah. Sebab rentang waktu yang demikian banyak, dan untungnya kita ditinggali tulisan-tulisan dan tinggali guru-guru yang memiliki sanad sampai ke sana. Saya tidak bisa membayangkan apabila tidak ada guru-guru yang sanadnya sampai sana, dan tidak bisa membayangkan apabila kita tidak diberi bekal oleh para ulama-ulama dengan tirkah tulisan-tulisannya, apakah kita bisa memahami agama Islam ini sebagaimana yang dilakukan dan dijelaskan oleh Rasulullah. Saya tidak bisa membayangkan itu. Barangkali kita akan ngawur berbicara tentang Quran. Kalau yang masih ada itu Quran atau hadis, kita juga akan bicara seenaknya sendiri. Berhubung kita selalu ke sana, maka emosi kita dan apa itu istilahnya penyimpangan-penyimpangan pemahaman ini lebih bisa diminimalisir. Ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh guru-guru kita, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Tentunya masa yang lebih bagus adalah masa yang lebih dekat dengan Rasulullah. Tentunya penafsiran yang lebih akurat adalah penafsiran yang dilakukan oleh para ulama yang lebih dekat dengan masa Rasulullah. Namun kita tidak boleh menyampaikan paham-paham kekinian yang ada, memilih dari pendapat-pendapat ulama yang tentunya tidak memberatkan kepada umat kita, namun tertib sedikit demi sedikit. Nah, tentunya di channel-channel YouTube, di media sosial ini memang kelemahannya kaidah likulli makanin makol walikulli makolin, makan itu sudah sulit sekali. Jadi memang di dalam suatu keilmuan itu ada tahap-tahap tertentu, untuk awal demikian dan demikian, untuk yang belum punya dasar ini dan itu. Tapi memang di masa teknologi informasi yang sangat maju ini, kadang-kadang audien tiba-tiba disuguhi dengan suatu keilmuan yang prolognya itu belum dipahami. Ini kelemahannya demikian. Namun saya kira kepiawaian para sahabat-sahabat ini saya tidak ragukan lagi untuk menjelaskan mana yang perlu dijelaskan dan yang tidak perlu dijelaskan. Nah, memang yang namanya penafsiran agama itu banyak sekali, dan madhab-madhab itu banyak sekali. Bahkan menurut salah satu riwayat At-Tabrani itu dikatakan inna syari'ata ja'at ala salasimi'ati tariqatin, ya, ala salasimi'ati tariqatin, bahwa syariat ini ya katakanlah dalam suatu sisi versinya ada 350 tariqah. Nah, ini jangan sampai kita keliru mencari enaknya saja nanti, tapi kita harus berdisiplin. Kalau kita sudah melaksanakan madhab Syafi'i, kalau bisa kita harus punya karakter fikih syariat Imam Syafi'i gitu. Tidak, jangan dicampur-campur dulu kecuali dalam keadaan terpaksa gitu, dalam keadaan terpaksa. Nah, oleh karena itu sebagai penuntun ini saya sampaikan kepada LDNU ini untuk sebelumnya mendiskusikan mana yang harus disampaikan kepada audien secara umum ini, sehingga audien itu tidak bingung. Nanti yang satu menjelaskan fikih menurut madhab Syafi'i, yang satu menjelaskan fikih menurut madhab Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu atau kepada imam empat semuanya. Nanti audien malah bingung. Nanti katanya di dalam fikih
Syafi'i semuanya harus berniat. Kemudian dalam fikih upamanya fikih Hanafi ada yang tidak dengan niat dan lain sebagainya. Yang satu mengatakan wudhu harus tertib, yang satu tidak, lah nanti menjadi kerancuan. Oleh karena itu harus terap. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang jelas salah satu tujuan ini adalah menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang di dalam NU Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diberi platform, dibatasi bahwa fi ilmil kalam, ilmi tauhid kita mengikuti Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abi Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhuma. Di dalam fikih kita mengikuti Madhahibil Arba'ah radhiyallahu anhum. Di dalam ilmu tasawuf kita mengikuti ya Syekh Abul Qasim Al-Junaidi, Abil Qasim Al-Junaidi dan Imam Ghazali radhiyallahu anhuma. Nah, ini harus menjadi suatu real, ya suatu real. Sehingga saya ditanyakan, bagaimana kalau kita membaca kitab-kitab filsafat dan lain sebagainya, apalagi kitabnya Imam Muhyiddin Ibnul Arabi dan lain sebagainya, yang banyak dijelaskan oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Nah, mahasiswa-mahasiswa dan para penghaus ilmu itu tidak bisa kita larang demikian saja. Saya bilang, boleh kamu baca itu, asal penafsirannya dikembalikan kepada Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi gitu. Penafsirannya semuanya dibawa ke sana, insya Allah kita akan selamat. Sebab saudara-saudara sekalian, yang namanya pemahaman tentang ketuhanan itu tidak ada perubahan sama sekali. Syariat ada nasikh dan mansuh. Nah, demikian. Kemudian tasawuf kondisional. Tapi yang namanya ilmu tauhid itu sejak Nabi Adam dan bahkan sebelum wujudnya alam ini, tauhid yaitu tidak ada perubahan. Nah, ini harus betul-betul kita jaga. Cuma stressingnya yang berbeda cara kita menjelaskan kepada umat ini. Nah, demikianlah. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Ini menunjukkan, ya insya Allah, bagian dari kemanfaatan ilmu panjenengan. Manfaat ilmu itu yang pertama dilakukan sendiri. Tentunya segala ilmu kita tidak bisa kita lakukan sendiri. Saya sudah punya ilmu haji umpamanya, tapi karena saya belum punya uang, ya tentunya belum bisa saya lakukan. Tapi kami tahu ilmu manasek tersebut. Nah, gitu. Artinya pertama kali memang harus diamalkan. Yang kedua itu disiarkan, disampaikan kepada halayak ramai sebagai kewajiban kita semuanya. Mudah-mudahan kami minta doa kepada para pemirsa channel YouTube LDNU ini. Kami minta doa semoga kami tetap bisa istiqomah di dalam ta'lim, ta'allum dan di dalam tarbiyah yang merupakan tugas pokok kami. Kami tidak bisa membalas apa-apa, hanya ucapan jazakumullah ahsanal jaza, jazaan katsiran wa ghafiran, amin Allahumma amin. Marilah kita akhiri bersama-sama untuk kajian Ramadan ini, untuk kajian Ramadan. Sekali lagi untuk kajian Ramadan, bukan untuk kajian channel YouTube LDNU, untuk kajian Ramadan ini dengan doa bersama-sama. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa aqribaihi wa ila jamil ulama wal awliya wa syuhada was salihin wal anbiya wal mursalin wa ila hadrat jami'il musannifin wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa asadidina
ومن علمنا حرفا نتوصل إلى معرفة الله وإلى معرفة أحكام الله وإلى حضرة لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع أساتذتنا ومشايخنا واغفر لجميع النهضيين والنهضيات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ويا جميع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Salim imanana ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan iman kami ya Allah. Salim aqaidana ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan akidah kami ya Allah, akidah ahli sunnati wal jamaah. Wasallim dinana ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan agama kami ya Allah. Wasallim af'alana wa akhlaqana wa ulumana, dan Engkau ya Allah semoga menyelamatkan ilmu kami, semoga Engkau menyelamatkan amal-amal kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Wasallim hadhil ummah ya Allah minal afat wan niqmah wa min hammi wa min khummah wa minal adawah wa minal bakhla wa minal amrad wa minal balaya wa minat ta'un birahmatika ya arhamar rahimin wa bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhirul kalam wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.